Apakah cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga? Inilah kisah nyata TKW bernama Rani yang merantau ke Arab demi keluarganya, tapi justru menemukan cinta sejatinya bukan di istana mewah, melainkan pada seorang pemulung di kampung halamannya sendiri. Setelah pulang dalam keadaan hancur, ditipu majikan, kehilangan segalanya. Siapa sangka Rani justru menemukan harapan dalam diri sosok yang selama ini dianggap rendah. Kisah ini bukan hanya soal cinta beda status, tapi tentang harapan, perjuangan, dan bagaimana cinta sejati tak pernah melihat harta, tapi hati. Tonton sampai habis, dan jangan lupa like, komen kisah yang paling menyentuh hatimu, dan subscribe channel Pensil Bahagia untuk kisah nyata lainnya yang menginspirasi. Namaku Rani. Aku berasal dari kampung kecil di pinggiran Subang, Jawa Barat. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang anak sulung dari keluarga yang tidak pernah cukup. Ayah sudah lama tiada, ibu sakit-sakitan, dan adik-adikku masih sekolah. Aku memutuskan menjadi TKW ketika usiaku baru 21 tahun. Saat teman-teman sebaya sibuk kuliah dan pacaran, aku sibuk mengurus visa dan berangkat ke Arab Saudi. Aku tak punya pilihan lain. Aku harus kuat. Di Riyadh, aku bekerja pada keluarga kaya. Rumahnya besar, majikanku seorang wanita muda yang kejam. Gajiku ditahan, makan hanya sisa. Setiap malam aku menangis, berharap waktu cepat berlalu. Hingga suatu malam, aku pingsan di dapur karena dipukul. Tubuhku memar. Dan disitulah awal penderitaan lebih dalam dimulai. Majikanku menuduhku mencuri emas. Aku dipenjara 7 hari di ruang bawah tanah rumah itu, tanpa tahu kapan akan dibebaskan. Untungnya, ada tetangga yang mendengar tangisanku. Mereka menghubungi agen dan pemerintah. Setelah 3 bulan penuh neraka, aku dipulangkan. Tapi tidak dengan kehormatan. Aku kembali ke tanah air dengan tangan kosong. Tetangga mencibir. TKW gagal, kata mereka. Bahkan keluarga besarku sendiri seperti malu padaku. Ibu hanya bisa menangis dan memelukku. Kamu sudah cukup berjuang, nak, katanya lirih. Aku mulai bekerja serabutan. Jual gorengan, bersih-bersih rumah orang. Tak ada yang peduli. Sampai aku bertemu dia, Tomo. Seorang laki-laki yang setiap hari lewat depan rumah sambil menarik gerobak sampah. Semua orang mengenalnya. Tomo, si pemulung yang dianggap hina. Tapi dia selalu menyapaku ramah. Kadang, diam-diam dia menaruh pisang atau nasi bungkus di pagar rumahku. Awalnya aku kesal. Tapi dia tetap tersenyum. Aku juga pernah punya mimpi, Mbak, katanya suatu hari. Kami mulai sering bicara. Dia bercerita bahwa dulunya dia sopir angkot, tapi kehilangan semuanya karena kecelakaan dan hutang. Sekarang, dia merawat ibunya yang lumpuh sendirian. Aku nggak kaya, Mbak. Tapi aku nggak pernah mau lihat orang kelaparan. Aku menangis malam itu. Bukan karena uangnya, tapi karena hatinya. Dia satu-satunya yang membuatku merasa berharga. Ketika semua orang menjauhiku, dia datang tanpa menghakimi. Tapi ketika kami mulai dekat, omongan orang mulai menjadi racun. TKW sama pemulung, apa nggak malu? Ibu pun sempat menolak. Kamu sudah cukup menderita, Rani. Masa kamu nikah sama orang kayak gitu? Aku hampir menyerah, tapi Tomo tak pernah memaksaku. Kalau kamu mau pergi, aku ngerti, Mbak, katanya dengan tatapan sendu. Aku cuma pengen kamu bahagia. Kalimat itu menghantamku. Di dunia ini, hanya dia yang tak pernah menuntutku. Kami akhirnya menikah, tanpa pesta, hanya akad sederhana di rumah RT. Tak ada undangan, hanya doa. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil, tapi aku bahagia. Aku mulai buka warung kecil. Tomo membantu, bahkan dia berhenti memulung dan mulai bantu cuci motor di bengkel tetangga. Setahun kemudian, aku hamil. Dan pada ulang tahun pernikahan kedua kami, anak kami lahir. Sehat, tampan. Kami beri nama dia Rahmat.
Aku tak pernah menyangka hidupku akan seindah ini setelah semua yang aku lewati. Dulu aku dicaci karena jadi TKW. Lalu aku ditertawakan karena menikah dengan pemulung. Tapi sekarang, aku melihat hidup dengan cara berbeda. Jangan pernah remehkan siapapun. Jangan nilai cinta dari berapa banyak hartanya. Tapi lihat dari bagaimana ia memperlakukanmu saat kau tak punya apa-apa. Aku TKW. Aku pernah dijatuhkan dunia. Tapi aku bangkit karena cinta yang tak banyak orang pahami. Dan kalau kau bertanya, apakah aku bahagia hari ini? Aku akan jawab, lebih dari yang pernah aku bayangkan.